buah durian, buah jeruk. Wahai teman-teman yang cantik dan tampan, perhatiin sampai selesai yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman bahasa. Perkenalkan, nama saya Ludiana Zahar dengan akhir NPM 085 dari kelas 1B. Yang terhormat, kepada Ibu Cut Nur Aini SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah fonologi. Saya ucapkan terima kasih karena sudah berkenan untuk mendengarkan video yang telah dibuat oleh saya. Pernah nggak sih kalian bingung kenapa kata ladang dan kadang terdengar mirip tapi punya bunyi awal yang berbeda? Atau kenapa pada kata pulau ada bunyi yang terasa seperti gabungan dari dua vokal? Nah, di video kali ini kita akan membahas sesuatu yang seru banget. Mulai dari variasi fonem, bentuk diftong, dan distribusi fonem dalam bahasa Indonesia. Yuk kita bahas satu persatu biar makin peka sama bunyi-bunyi bahasa yang kita pakai setiap hari. Fonem adalah unit bunyi terkecil dalam bahasa yang berfungsi untuk membedakan makna. Singkatnya, kalau bunyinya diganti, maknanya juga bisa berubah. Contohnya ada pada kata baju tidak sama dengan maju. Karena fonem B dan M itu dua fonem yang berbeda. Lalu kalau ditukar, makna katanya juga bisa berubah. Kalau misalkan baju itu pakaian, kalau maju itu bergerak ke depan. Begitupun dengan buku dan suku atau palu dan juga lalu. Walaupun sering dianggap sepele, fonem sangat penting untuk membedakan makna. Dalam fonologi, fonem dapat mengalami variasi tanpa mengubah makna kata. Variasi inilah yang disebut alofon. Atau sederhananya, alofon adalah variasi pengucapan dari satu fonem yang sama dan perbedaan bunyinya tidak mengubah makna kata. Contoh gampangnya, misalkan kata sapu. Sapu, bunyi S-nya terdengar jelas karena ada di awal. Tapi pada kata basah, bunyi S terdengar lebih lembut karena berada di tengah kata. Walaupun bunyinya agak berbeda, artinya tetap sama. Huruf diftong adalah huruf yang terbentuk dari dua huruf vokal dan punya intonasi vokal yang khusus. Biasanya, huruf tersebut bisa terletak di awal, tengah, maupun akhir kata. Contoh, ada kata pandai. Bunyi I pada kata pandai adalah diftong, karena lidah kita berpindah dari vokal A ke I tanpa jeda. Jadi pembacaannya seolah memakai huruf Y, pandai, bukan pandai. Lalu contoh selanjutnya ada pada kata aula. Bunyi au pada kata aula adalah diftong, karena lidah kita berpindah dari vokal A ke U tanpa jeda. Jadi pembacaannya seolah memakai huruf W, aula, bukan aula, aula. Lalu contoh yang terakhir ada kata boykot. Bunyi oi pada kata boykot adalah diftong, karena lidah kita berpindah dari vokal O ke I tanpa jeda. Jadi pembacaannya seolah memakai huruf Y, boykot, bukan boikot. Jadi intinya, diftong itu semacam dua bunyi vokal yang digabungkan menjadi satu. Distribusi fonem adalah distribusi yang hanya mendistribusikan fonem, dan vokalnya tidak boleh diubah. Secara umum, penempatan fonem bisa terletak di awal, di tengah, dan di akhir sebuah kata. Distribusi fonem juga memiliki beberapa jenis dalam bentuknya. Pertama, ada fonem vokal. Fonem vokal adalah bunyi yang dihasilkan tanpa melibatkan penyempitan atau penutupan daerah artikulasi. Lalu, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, fonem diftong adalah dua vokal yang diucapkan dalam satu hembusan udara. Yang ketiga, ada fonem konsonan. Fonem konsonan adalah fonem yang dihasilkan dengan cara yang berbeda yang arus udaranya mengalami hambatan. Dan terakhir, ada gugusan konsonan. Gugusan konsonan adalah dua konsonan atau lebih yang tergolong dalam suku kata yang sama. Kita juga akan membahas contoh dari masing-masing jenis tersebut. Yang pertama ada fonem vokal. Kalau misalkan tadi dijelaskan fonem vokal itu bunyi bahasa yang tidak memiliki hambatan ketika diucapkan. Contohnya vokal A pada kata apel. Lalu ada vokal I pada kata ikan. Lalu ada vokal U pada kata umur. Lalu ada vokal E
ada pada kata pesan. Dan yang terakhir, ada vokal O ada pada kata otak. Selanjutnya, ada fonem diftong. Seperti yang sebelumnya sudah dijelaskan, diftong itu semacam dua bunyi vokal yang digabung jadi satu. Contoh lainnya itu ada audio, lalu ada I dari kata lalai, lalu A dari kata Mei, lalu oi dari kata cowboy. Next, contoh yang ketiga ada fonem konsonan. Kalau tadi fonem vokal cara pengucapannya itu tidak ada hambatan, nah untuk konsonan ini ada, karena fonem konsonan itu adalah fonem selain vokal, yaitu A, I, U, E, O. Terus, maksud dari hambatan itu apa sih? Oke, misalkan kamu nyebut kata buku. Pada saat menyebut konsonan B, kamu pasti sadar pengucapannya terhambat karena kedua bibir bersentuhan untuk menghentikan aliran udara. B. Sama halnya dengan fonem konsonan lain, seperti konsonan D pada kata dekat, konsonan T pada kata takut, lalu konsonan G pada kata gudeg. Lalu ada contoh terakhir, yaitu gugusan konsonan. Contohnya ada pada kata Brahmana. Lalu ada gugusan konsonan BL pada kata amblas. Lalu ada gugusan konsonan DR pada kata Sandra. Lalu ada gugusan konsonan DW pada kata dwibahasa. Selain gugusan, ada juga gabungan konsonan. Bedanya, gabungan konsonan ini ditulis dengan dua huruf, tapi hanya menghasilkan satu bunyi saja. Gabungan konsonan adalah dua huruf konsonan yang tergabung dan melambangkan satu bunyi konsonan akhir. Bisa kita lihat, di situ contohnya ada gabungan konsonan K dan H. Ada pada kata khusyuk. Lalu ada gabungan konsonan NG pada kata pedang. Lalu ada gabungan konsonan NY pada kata anyaman. Lalu ada gabungan konsonan SY pada kata syukur. Nah, gimana teman-teman? Udah pada ngerti kan tentang bunyi-bunyi bahasa yang ada pada dalam bahasa Indonesia? Dari semua pembahasan yang sudah dijelaskan, kita sudah belajar bahwa fonem itu adalah bunyi terkecil untuk membedakan makna. Dan alofon adalah variasi bunyi fonem yang tidak mengubah arti. Lalu diftong adalah gabungan dua vokal dalam satu bunyi. Lalu distribusi fonem adalah posisi fonem dalam kata. Dan ada juga gugusan serta gabungan konsonan. Semoga penjelasan ini bisa membuat kalian paham tentang mata kuliah fonologi. Ambil cucian di rumah Desi. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.